Demi menghilangkan kebosanannya, dia sangat suka melakukan percobaan bunuh diri. Tak kunjung mendapatkan apa yang ia mau, lantas aksinya dialihkan untuk menciptakan sebuah perang yang besar. Lalu apakah perang Wano ini akan menjadi sebuah perang yang selama ini diimpikan? Dan mungkinkah Wano bisa menjadi tempat keruntuhan kekaisarannya? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas serba-serbi tentang Kaido. Ketenaran yang didapatkan Kaido saat ini adalah buah dari pencapaiannya di masa lalu. Dia pernah menjadi salah satu kru kelompok bajak laut yang paling berbahaya dan terkuat di masanya, yaitu Rock Pirate. 40 tahun yang lalu, kelompok yang satu ini telah memainkan eranya sendiri, dan kemudian 38 tahun dari waktu sekarang, era mereka akhirnya berhasil diruntuhkan oleh Garp dan Roger, yang pada akhirnya memunculkan era baru yang dikenal sebagai era Roger. Hal ini mengindikasikan bahwa nama Kaido dan kru lainnya berpotensi lebih dulu dikenal di semesta One Piece daripada nama Roger. Nah, pada titik tertentu, ada satu peristiwa yang masih menjadi pertanyaan terkait seorang Kaido, yaitu dikatakan bahwa dia mempunyai sebuah hutang masa lalu kepada Big Mom yang dianggapnya sebagai hutang seumur hidup. Sampai sejauh ini kita masih belum diberi petunjuk yang jelas terkait hal tersebut. Entahlah apakah itu menyangkut sebuah nyawa atau hal lainnya. Semoga saja peristiwa ini akan segera terungkap seiring berjalannya alur Wano. Selanjutnya, setelah kehancuran bajak laut Rock, masing-masing kru tersisa termasuk Kaido mulai membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Alih-alih melambungkan namanya, ia sepertinya kalah pamor dengan mantan rekannya yaitu Shirohige. Ya, si janggut putih ini telah lebih dahulu dikenal di lautan One Piece berbarengan dengan nama bajak laut Roger. Hal ini bisa dibuktikan dengan besarnya nilai buronan mereka. Bahkan pasca kematian Shirohige pun, nilai bounty-nya masih belum mengalahkan nilai mantan rekannya. Saya menduga hal ini ada kaitannya dengan terlalu lamanya ia menetap di Wano yang terkenal sebagai wilayah terisolir. Artinya Kaido mungkin lebih fokus untuk memperkuat kelompoknya terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan yang lebih masif. Kita lihat saja, ketika Roger dan Shirohige asik berpetualang, pergerakan Kaido cenderung lebih pasif dan kemudian ia memilih Wano untuk membangun basis kelompoknya yang kemudian bekerja sama dengan Orochi. Bahkan sekembalinya Oden dari petualangannya bersama Roger, terlihat Kaido masih betah untuk menetap di Wano yang cukup memakan banyak waktu selama kurang lebih 5 tahun. Selama kurun waktu tersebut, dia hanya mendapatkan 2 pertarungan besar yang masing-masing melawan bajak laut Moria dan Oden beserta pengikutnya. Nah, barulah setelah berhasil menguasai Wano dan memperkuat pasukannya, ia kemudian lebih pede untuk membuat pergerakan yang lebih masif. Saya curiga bahwa gelar Yonko yang didapatkannya berawal dari gagalnya pemerintah dunia dan angkatan laut untuk mengeksekusinya. Kita tahu sendiri Kaido pernah merasakan 7 kali kekalahan, 18 kali tertangkap, mendapatkan 10.000 kali siksaan, sampai pada menerima 40 kali hukuman mati. Namun yang terjadi, tidak ada metode efektif yang berhasil untuk mengeksekusinya, dan bahkan banyak orang yang menganggap jika ingin sebuah pertarungan, maka bertarunglah dengan Kaido. Karena dari semua makhluk di darat, air, dan udara, dialah sosok bajak laut terkuat yang masih hidup. Kaido sebagai Supreme Commander atau Panglima tertinggi mempunyai kontrol penuh atas krunya. Dia tidak pernah mau tahu bagaimana situasi yang sedang dihadapi. Jika dia sudah memerintahkan sesuatu, maka siapapun harus melakukannya. Sikap ini menunjukkan bahwa Kaido lebih cenderung ditakuti oleh krunya daripada disegani. Sebagai contohnya ketika menghadapi kehadiran bajak laut Big Mom di Wano. Saat itu ia meluapkan emosinya dan meminta anak buahnya untuk menenggelamkan Queen Mama Chanter. Nah, sikap ini juga diperparah dengan kepribadiannya yang sangat agresif. Apalagi jika dia sudah dalam keadaan mabuk, maka anak buahnya pun bisa menjadi korban atas kemarahannya. Ya, sikap yang hampir mirip dengan Big Mom, di mana kemarahan keduanya sama-sama dapat menjadi sebuah tragedi bagi krunya sendiri. Hal ini sangat jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Shanks. Meskipun keduanya sama-sama seorang kaisar, tapi Shanks sepertinya lebih menunjukkan kepeduliannya terhadap krunya. Sebagai contohnya adalah kasus yang menimpa Rockstar saat diperintah mengirimkan surat pada Shirohige namun mendapatkan penolakan. Saat itu Shanks lebih mementingkan keselamatannya meskipun dia hanya anggota baru.
Nah, bagaimanapun juga kepribadian yang melekat pada diri Kaido bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan moodnya. Ada kalanya dia menangis sewaktu mendengar kekalahan Doflamingo, begitu juga ada waktu di mana ia bisa membuat keputusan yang gila, seperti saat mencoba untuk mengintervensi Shirohige yang sedang menuju Marineford. Untunglah saat itu kelompok Akagami berhasil menghentikannya. Entah bagaimana caranya, namun yang pasti ada sesuatu yang dilakukan keduanya yang membuat Kaido membatalkan pergerakannya. Ya, pada akhirnya akan sangat bahaya jika emosi Kaido sudah berada di ambang batasnya, karena bisa jadi dia adalah sosok yang mampu untuk menumbangkan kekaisaran lainnya, seperti yang pernah diungkap Gorosei pada chapter 594. Pengaruh Kaido dalam semesta One Piece tak lepas dari reputasinya. Ia adalah salah satu orang yang bisa dikatakan menguasai dunia bawah berkat kerjasamanya dengan Doflamingo dan Caesar dalam memproduksi Smile. Sementara itu di wilayah berbeda, Kaido juga mampu memproduksi berbagai macam jenis senjata yang dihasilkan dari kerjasamanya dengan Orochi di Wano. Nah, seperti yang kita tahu, senjata-senjata yang diproduksi di sana juga menjadi bahan barter sebuah kapal perang dengan pihak pemerintah dunia yang diwakili oleh CP0. Saat negosiasi yang dilakukan Orochi dan CP0 mengalami kebuntuan, disitulah kubu pemerintah dunia seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Permintaan Orochi yang menginginkan Vegapunk tentunya tidak akan diamini mereka. Namun implikasi dari peristiwa ini adalah mereka tidak akan dapat lagi pasokan senjata dari negeri Wano. Dari fakta ini kita sudah bisa membayangkan seberapa besarnya pengaruh seorang Kaido di semesta One Piece. Hal ini mengindikasikan bahwa Kaido mempunyai pengaruh besar atas sebagian kelompok-kelompok elit yang ada di dunia. Reputasinya sebagai makhluk terkuat tentu menjadi momok menakutkan bagi siapapun yang berani macam-macam dengannya, meskipun hal tersebut tidak akan berlaku bagi Luffy. Tapi ketika Law memutuskan untuk bekerja sama dengan Luffy dalam menjatuhkan Kaido, dia sudah mengeluarkan persentase kemenangannya yang hanya menyentuh di angka 30% saja. Bagaimanapun juga saat ini Luffy dan aliansinya sudah membuat marah seorang Kaido. Sekarang kita hanya menanti perang seperti apa yang akan terjadi di negeri Wano. Apakah perang tersebut adalah perang yang selama ini diimpikan oleh Kaido? Boleh dibilang persiapan yang dilakukan Kaido dalam menghadapi aliansi Luffy sudah berada di titik sempurna. Mulai dari adanya sekutu terkuat yaitu Big Mom, sampai pada pengadaan senjata dan perkuatan pasukan sudah disiapkan oleh Kekaisaran Kaido. Melihat dari fakta tersebut, rasanya hampir mustahil bagi aliansi untuk meruntuhkan kekaisaran yang satu ini. Namun begitu, saya menduga ada satu faktor yang nantinya akan menjadi penentu hasil akhir perang ini. Ya, faktor tersebut adalah Will of D yang ada dalam pribadi Luffy. Seperti yang kita ketahui, orang-orang yang mempunyai semangat D adalah orang-orang yang akan selalu membuat masalah. Setidaknya pernyataan tersebut telah diyakini oleh Gorosei. Nah, di sini, di perang Wano ini, ada dua tokoh di dalam kubu yang sama. Luffy dan Law mungkin bisa menjadi pembeda di antara aliansi lainnya. Harusnya jika kerjasama mereka bisa berjalan lancar, maka bukan mustahil akan menghasilkan kombinasi yang ciamik. Law sebagai pengatur strategi, sementara Luffy akan lebih berfokus pada aksi liarnya, adalah suatu tindakan yang mungkin dapat mengecoh perhatian musuh. Kombinasi dari tokoh penyandang nama D juga pernah terjadi 38 tahun yang lalu, di mana saat itu Garp dan Roger berhasil menghancurkan kelompok bajak laut Rock yang nyatanya dipimpin juga oleh keturunan D. Nah, apakah peristiwa ini akan kembali terulang, yang mana membuat Kaido dan Big Mom sama-sama harus merasakan mimpi buruk untuk kedua kalinya, di mana mereka jugalah yang menjadi bagian dari kekalahan Rock Pirate? Well, inilah yang seharusnya menjadi perang paling besar sejauh cerita One Piece berlangsung. Perang ini mengikut sertakan banyak pihak, mulai dari hadirnya dua Yonko, samurai, suku Ming, angkatan laut, dan mungkin akan ada lagi pihak lain yang berpotensi menyusul ke tanah para samurai ini. Masih ingatkah dengan apa yang dulu pernah dikatakan oleh Oden terkait kehadiran sosok tokoh yang akan muncul di 20 tahun yang akan datang? Ya, sosok itulah yang akan mengguncang dunia. Dan menurutnya, jika Oden tidak bisa mengalahkan Kaido saat itu, maka orang yang akan lahir di masa depan itulah yang mempunyai potensi untuk mengalahkan seorang Kaido.
Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk video kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!